Selamat pagi pemirsa. Pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju hakikatnya adalah hak prerogatif, hak istimewa Presiden Joko Widodo untuk menentukan dan memilih. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 jelas disebutkan kalau Presiden dibantu menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan Presiden. Tidak ada tempat bagi pihak manapun untuk mendikte keputusan Presiden. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Jumat 6 Januari 2023 dengan tema memuliakan hak prerogatif Presiden bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa ikut menyatakan pendapat dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Tidak di reshuffle ya? Oh, enggak. Ini kan Karena reshuffle. nggak ada yang punya hak prerogatif. Ya. Oke, reshuffle ini kan sebenarnya sesuatu yang biasa ya. Ya. Kenapa jadi kemudian diperhatikan lebih? Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Ini terkait dengan Perpu Cipta Kerja, kawal Perpu di DPR. Maksudnya kawal ini apa dan mengapa harus dikawal, Mas Kohar? Ya, kan ini begini. Perpu ini kan merupakan bagian dari awalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ada masa jeda 2 tahun yang diminta oleh MK agar memperbaiki undang-undang ini. Dalam hal apa? Dalam hal partisipasi publik. Nah, sehingga partisipasi itu adanya di mana? Ya di wakil rakyat, perwakilan rakyat, di lembaga wakil rakyat kan DPR. Nah, pada titik itulah, meskipun ini kemudian diubah menjadi Perpu, sebagian ahli menyatakan bahwa ini bagian dari pembangkangan terhadap MK. Karena MK masih sudah menyatakan ini inkonstitusional bersyarat sehingga harus diperbaiki. Nah, tetapi paling tidak di DPR akan terlihat nanti seperti apa. Apakah DPR begitu saja menyetujui ini? Apakah syarat yang disebut sebagai kegentingan itu sudah memenuhi? Atau bagaimana? Nah, lalu bagaimana dengan nasib lembaga-lembaga yang ada, misalnya Mahkamah Konstitusi? Kalau keputusan-keputusannya tidak dijalankan. Nah, ini semua ada di DPR, dan di DPR lah nanti perdebatan akan terjadi. Meskipun sudah ada yang mulai mengajukan judicial review terhadap Perpu ini, Perpu yang sebagian kalangan menyatakan pro, sebagian lagi mengatakan ya kontra. Banyak juga yang kontra, ada beberapa yang pro, dan itu sesuatu yang biasa, maka sampaikan semuanya dengan cara yang konstitusional. Baik, kita tunggu nanti seperti apa Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harus tegaskan lagi karena mewakili rakyat, begitu ya Mas Kohar, bukan mewakili yang lain-lain. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa, dari kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Sesal tak berujung sang eksekutor. Ini maksudnya adalah Richard Eliezer ya, Mas Kohar ya? Ini bagaimana, Mas? Dalam sidang kemarin, dalam sidang dia dihadirkan sebagai terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa. Ada 2 pertanyaan penting yang diajukan masing-masing oleh hakim dan oleh penuntut, jaksa penuntut. Hakim menanyakan perasaan Anda bagaimana. Eliezer mengatakan, Richard mengatakan, saya merasa bersalah hingga detik ini. Lalu ditegaskan lagi oleh jaksa yang menanyakan, apa Anda menyesal? Yang kemudian dijawab dengan hening sejenak oleh Richard Eliezer, dan dia mengatakan sangat-sangat menyesal. Tapi dia mencoba untuk menjelaskan, mungkin menebus bahasa dia, menebus penyesalan itu dengan menceritakan apa-apa yang dia ketahui secara apa adanya. Itu versi Richard Eliezer. Jadi ini adalah masa-masa yang menuju kepada ya titik-titik yang ujung, yang mudah-mudahan ini juga bisa berlangsung dengan lancar gitu ya. Masing-masing pihak beradu argumentasi silahkan. Tetapi yang paling penting adalah hakim lah nanti yang akan menentukan. Baik, karena ini sudah lama juga ya proses persidangan ini, dan masyarakat menanti-nanti ujungnya sebetulnya seperti apa. Kita harapkan keadilan bisa ditegakkan. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2. Ini terkait dengan kasus perkosaan yang dilakukan oleh HW
dan dikatakan bahwa prioritaskan pemberian restitusi bagi korban. Ya. Restitusi ini apa, kemudian kenapa itu yang diprioritaskan, Mas Kohar? Ya, restitusi ini adalah semacam kompensasi ya, kompensasi kepada korban. Nah, sebetulnya apabila ini hukuman yang diberikan kepada Heri ini kasasinya itu dikabulkan, maka dia sudah berjanji untuk siap untuk bertanggung jawab memberikan kompensasi yang besarnya 331 juta lebih gitu total ya, kepada 12 korban itu. Masing-masing ada beda-beda besarannya, tetapi totalnya 331 juta. Yeah. Nah, sekarang dengan dia dihukum mati, siapa yang akan memberikan restitusi? Hakim mengatakan Kementerian Pelindungan Anak. Nah, ini yang harus menjadi prioritas sekarang. Mengapa begitu? Karena korban ini selain trauma, dia juga sepertinya masa depannya harus diselamatkan. Masa depannya harus diselamatkan. Dan salah satu bentuknya adalah dia tetap bisa ada garansi mengikuti pendidikan. Dan itu dia mendapatkan hak untuk pendidikan, dan itu harus ditanggung oleh sebetulnya oleh pelaku. Apabila pelaku tidak membayar restitusi, maka dia dikenai denda kurungan. Tapi karena ini vonisnya hukuman mati dan sudah kasasinya pun sudah ditolak, logikanya dia tidak mau bayar begitu. Maka ya bisa saja, meskipun dia pernah mengatakan saya bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab, katanya begitu. Tetapi kan mengharapkan sekarang kan belum bisa, karena menunggu upaya hukum lagi. Meskipun masih ada tadi upaya hukum ya, ada peninjauan kembali. Betul. Dan kemudian kasasi sebetulnya ketika kasasi itu kasasi ditolak, maka hal-hal lain yang harus menjadi tanggungan terpidana ya itu harus ditunaikan, dan itu bisa dikejar oleh jaksa. Maka yang perlu didahulukan adalah restitusi. Baik, kita harapkan itu bisa terjadi ya, walaupun juga kita nanti akan melihat perkembangannya seperti apa. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Editorial Mas Kohar pada pagi ini diberi judul memuliakan hak prerogatif presiden, hak istimewa presiden. Kenapa harus dimuliakan? Apakah memang ada gangguan yang membuat hak istimewa ini jadi tidak istimewa lagi, atau maksudnya seperti apa, Mas? Ya, jadi dalam konstitusi kan sudah ditegaskan bahwa hak prerogatif ini hak istimewa. Memang bukan hak mutlak. Banyak ahli yang mengatakan ini bukan hak mutlak. Ada perbedaan antara hak mutlak dan hak istimewa. Hak mutlak itu artinya dia mutlak, mau ngapa-ngapain, mau melakukan keputusan, mau berbeda sekalipun dengan undang-undang nggak masalah. Tetapi kalau dia hak istimewa, dia derivatif, dia menurunkan hak itu dari konstitusi. Maka ketika dia mengangkat atau memberhentikan seseorang juga atas dasar konstitusi. Tidak boleh melanggar konstitusi. Tidak boleh melanggar konstitusi. Nah, tetapi persoalannya di sini adalah mengapa ini perlu kita dudukkan lagi persoalannya, hak prerogatif ini? Karena ada upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk menekan presiden, menekan untuk melakukan atau tidak melakukan misalnya, sama saja. Kebetulan kali ini yang terus-menerus didengungkan adalah menekan untuk melakukan, untuk mereshuffle pihak-pihak tertentu, dan yang menekan ini adalah elit politik yang memiliki kursi besar. Ada kepentingan. Artinya kan berarti dia ada kepentingan, dia ada keinginan. Ada beberapa pihak yang entah itu keinginan untuk mendapatkan kursi yang hasil reshuffle itu atau seperti apa. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa, tidak boleh, karena presiden di dalam sistem pemerintahan kita memiliki namanya hak prerogatif. Dan saya sih terus terang masih meyakini ya bahwa seorang Joko Widodo sebagai presiden itu orang yang independen, Mas Kohar, dan bisa punya integritas untuk tidak dipengaruhi. Tapi apa benar begitu, kita akan diskusikan ya, Mas Kohar. Dan misalnya adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 6 Januari 2023, memuliakan hak prerogatif presiden. Memuliakan hak prerogatif presiden.
Pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju hakikatnya merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan dan memilih. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh siapapun. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 telah jelas terpatri bahwa presiden dibantu menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan presiden. Secara konstitusi memiliki otoritas penuh untuk mengganti para menteri ataupun merombak kabinet setiap waktu. Jika demikian, tentu tidak ada tempat bagi pihak manapun untuk mendikte keputusan presiden. Di posisi itulah memuliakan hak yang melekat pada presiden. Jangan mendesak-desak, apalagi menuntut presiden. Semua pihak mestinya hanya bisa menunggu dan menyerahkan serta menerima segala keputusan presiden terkait susunan dan struktur kabinetnya. Sehingga patut disayangkan jika ada pihak-pihak yang tidak menjaga marwah hak prerogatif presiden tersebut dengan terus mendengungkan perombakan kabinet, merasa lebih superior dibandingkan yang lain, bahkan merasa seolah presiden merupakan subordinat yang harus nurut. Presiden merupakan pengemban mandat rakyat untuk menjalankan pemerintah, memimpin negara dengan kewenangan penuh untuk menentukan para pembantunya. Jika memang reshuffle kabinet perlu dilakukan, pastikan itu memang benar-benar atas kehendak presiden. Tentunya, kinerja para anggota kabinet tersebut perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi. Sangat elok kiranya jika sebuah penataan ulang kabinet benar-benar karena performa, bukan tekanan politis praktis. Perombakan kabinet harus mengedepankan sisi kompetensinya, apalagi sisa pemerintahan 2 tahun penting untuk mewujudkan legasi Jokowi bagi Indonesia. Reshuffle memang seharusnya bukan karena tekanan politik, termasuk desakan sejumlah elit politik. Terlebih pernah jadi preseden bahwa Jokowi tidak goyah ketika sejumlah politisi dari Partai Jokowi sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menekannya untuk mencopot Menteri Rini Sumarno yang hingga akhir masa jabatan periode pertama tidak pernah diwujudkannya. Kepentingan perombakan menteri harus dilakukan berdasar kebutuhan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi pemerintah ke depan, bukan desakan pihak yang seakan ingin mendikte presiden, tuntutan pihak yang merasa posisinya lebih dari presiden. Perlunya perombakan kabinet untuk meningkatkan performa kinerja pemerintah. Perombakan menteri pun muncul sebagai bagian dari koreksi publik atas kinerja pemerintah. Tidak salah jika ada publik ikutan bersuara bahwa alangkah lebih efisiennya jika Jokowi dalam sisa 2 tahun pemerintahan menjaga soliditas kabinetnya. Evaluasi menteri untuk memperbaiki kinerja, beri arahan untuk agar menjalankan visi dan misi presiden. Berbicara kinerja menteri, tentu presidenlah yang paling paham. Apakah kinerjanya talk chair atau malah sebaliknya? Pasalnya, hanya presiden yang bisa menilai benarkah para menteri tersebut menjalankan visi dan misinya. Kalaupun memang ada yang perlu untuk dicopot, yakni mereka para menteri yang terus digadang maju di pemilihan presiden 2024. Pasalnya, mereka kerap memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye, bersolek melakukan pencitraan untuk mengerek elektabilitas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan bertanya dulu Mas Abdul Qahar sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti sosial dan politik dari BRIN, Siti Zuhro. Bu Siti, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Leonard. Ya, Bu Siti, kalau kita bicara soal hak prerogatif presiden khususnya dalam hal memilih dan memberhentikan atau mengganti para menteri sebagai pembantunya, kalau Anda melihat sejauh pengalaman adanya Republik Indonesia, apakah memang benar-benar seorang presiden bisa bebas nilai, bebas menentukan sendiri pilihannya,
Atau memang sepanjang sejarah Republik ini, Bu Siti, tidak ada presiden yang benar-benar bisa lepas dari pengaruh yang lain? Bagaimana, Bu? Ya, tentunya ada dinamikanya ya. Tapi kalau kita mengevaluasi secara keseluruhan, setiap rezim, mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi tentunya berbeda-beda, ya, tidak persis sama gitu. Nah, kita ada di era reformasi, era yang kita sepakati sejak tahun 98 adalah sistem demokrasi, ya. Jadi bukan sistem otoritarian, sistem demokrasi, ya. Sistem demokrasi yang tentu menganut gitu ya, trias politika gitu ya, dengan tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif lah. Dalam sistem yang kita sepakati juga adalah penguatan sistem presidensial. Tapi penguatan sistem presidensial itu kan harus ditopang ya secara penuh oleh mekanisme check and balances, gitu ya, saling kontrol antara eksekutif dan legislatif, sehingga legislatif berperan penting dalam gitu ya mengawasi konstruktif ya kinerja atau program-program yang dieksekusi oleh eksekutif kan itu. Dalam konteks kabinet ya tentu memang ada disebutkan hak prerogatif presiden gitu ya. Hak prerogatif presiden dalam merekrut dan tentu gitu ya mengangkat ataupun bahkan gitu mungkin menurunkan ya memberhentikan seorang menteri gitu. Tapi juga harus diketahui bahwa sejak tahun 2004 ya sistem demokrasi kita itu bukan perwakilan asli, tapi adalah demokrasi partisipatoris gitu. Artinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga presiden itu bertanggung jawab langsung pada rakyat karena kita tidak punya lembaga tertinggi negara lagi kan itu. Nah, ini ada konsekuensi logis ketika kita mempraktekkan sistem demokrasi partisipatoris gitu ya. Artinya apa? Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat gitu. Dia memang punya hak prerogatif, tapi jangan lupa dia juga harus bertanggung jawab kepada rakyat kan gitu dengan semua keputusannya, baik itu mengangkat maupun memberhentikan para menterinya kan gitu. Ya, tentu yang diharapkan rakyat adalah menteri-menteri yang membackup kabinet atau pemerintahan itu adalah menteri-menteri yang betul-betul bekerja dengan baik ya, lalu eksekusi programnya itu menguntungkan, bermanfaat luas bagi rakyat kan itu sebetulnya. Baik, Bu Siti, kalau Anda melihat sebetulnya Presiden Republik Indonesia sejauh ini ketika melakukan reshuffle itu lebih karena alasan kinerja, ingin meningkatkan kinerja kabinetnya, kinerja para menteri yang ujung-ujungnya tentunya kesejahteraan kita sebagai rakyat Indonesia, Bu? Atau memang lebih kuat karena alasan politis? Mungkin ada partai politik yang meminta jatah atau yang meminta supaya lawannya dikeluarkan dari kabinet, atau yang mana ini, Bu? Kalau Ibu melihat kecenderungannya, Bu? Iya, sebenarnya Pak Jokowi ini kan sudah periode kedua ya. Periode pertama 2014 sampai 2019 juga kita menyoroti secara kritis waktu itu bagaimana menteri diangkat, diberhentikan itu di periode pertama luar biasa itu. Kurang positif maksudnya ya, karena tidak ada keterukuran gitu ya, tidak ada keterukuran dalam merekrut dan memberhentikan. Bayangkan seorang menteri dilantik terus diberhentikan, dilantik lagi diberhentikan itu menurut saya ada seperti itu ya. Jadi kritiknya tajam oleh publik waktu itu lah. Di periode kedua ini tentunya kita mengharapkan bagaimana seorang presiden dalam merekrut itu dengan mengindahkan tentunya satu keterukuran. Jadi ada patokannya, ada kriterianya, ada keterukurannya, kepastiannya dan sebagainya. Nah, kalau memang tadi itu kan tancap gas, kesannya kan kerja, tancap gas. Nah, kalau menterinya sudah kerja seperti itu, dan lalu achievement-nya diakui baik secara nasional dan internasional, atas dasar apa pula gitu kalau yang bersangkutan masih mau diberhentikan. Itu satu contoh. Padahal ada menteri yang mendapatkan rapor merah melulu nggak diberhentikan juga kan gitu. Nah, ini yang membingungkan masyarakat. Waktu itu juga
ada sorotan tajam dari seorang tentu gitu ya, begawan pakar gitu ya terhadap kinerja Menteri Pendidikan waktu itu yang diberi raport merah gitu ya, selalu gitu. Tapi nggak apa-apa, tidak terus gitu. Iya. Ya memang karena namanya hak prerogatif sih ya Bu Siti ya, jadi kita jadi hak prerogatif Mas Yonas, bukan berarti lalu gitu menafikan gitu ya suara rakyat, suara publik. Coba ditangkap. Kira-kira kalau itu diambil kebijakannya, apa dampaknya, dampak politiknya? Memang tidak akan meruntuhkan atau membubarkan pemerintah, tapi akan mengurangi legitimasi gitu ya. Baik. Kita tunggu nanti seperti apa perkembangan situasi ini. Untuk saat ini terima kasih peneliti sosial dan politik BRIN Ibu Siti Zuhro. Terima kasih Bu Siti, selamat pagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Pertanyaannya itu Mas Kohar, kan ini hak prerogatif. Ya. Kita ini kan kalau pakai bahasa Jawa ngerasanin ya. Ini jadi bicarakan saja, tapi itu kan yang menentukan sepenuhnya presiden. Nah pertanyaannya adalah, apakah presiden memang benar-benar memilih, mengangkat, memberhentikan, mengganti menterinya berdasarkan benar-benar dasar kinerja, atau memang lebih karena alasan politis? Nah, hak prerogatif itu kan saya katakan tadi bukan hak mutlak. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dia diberikan oleh konstitusi. Nah, dia punya hak-hak tertentu yang keistimewaan itu diberikan karena memang sistem memungkinkan untuk itu. Karena itu dia tetap harus dilakukan dalam koridor tanggung jawab tentu saja. Karena presiden, sebagaimana tadi Bu Siti Zuhro mengatakan, dipilih langsung oleh rakyat. Maka rakyat harus tahu mengapa si A, katakanlah begitu ya. Kenapa dipilih? Kenapa dipilih, kenapa tidak. Setidaknya ada penjelasan. Meskipun itu tidak harus, tetapi sebagai mekanisme transparansi, pertanggungjawaban, maka itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, tetapi ada dua hal yang ditekankan di dalam editorial ini. Yang pertama adalah bahwa kita memuliakan hak prerogatif dengan mendudukkan dia pada porsi yang sebenarnya. Yaitu apa? Tidak boleh ada campur tangan pihak lain. Reshuffle menteri, mereshuffle atau mengangkat menteri itu tidak ada domainnya DPR. Kecuali mengangkat Kapolri, mengangkat Panglima TNI, duta besar, itu diberikan sebagian haknya atas persetujuan. Ya, presiden yang memilih, DPR menyetujui. Tetapi untuk menteri, ya itu tidak ada. Sepenuhnya presiden. Sepenuhnya adalah wewenang presiden. Nah, dalam titik ini yang paling tidak dianjurkan adalah bahwa meskipun ini hak prerogatif, tetapi tetap di dalam politik, di dalam proses demokrasi, checks and balances. Nah, salah satu bentuk check and balances itu adalah transparansi. Transparansi itu ya sampaikan kepada publik, umumkan kepada publik mengapa si A diganti, seperti apa capaiannya. Oh dia tidak mencapai target, oh dia seperti ini tidak menjalankan tugas dengan benar, atau sakit, atau apa. Nah, biar masyarakat kemudian tidak menafsirkan yang macam-macam kan begitu. Menafsirkan macam-macam itu begini, ini kok ada menteri sudah begini, tetapi kok tidak kunjung direshuffle. Kinerjanya kurang, tapi kinerjanya tidak dirasakan oleh masyarakat bahkan. Atau yang kinerjanya bagus. Atau yang kinerjanya bagus sudah pontang-panting kemudian diganti. Nah, ada apa? Apa persoalan yang terjadi? Nah, ini akan lebih bagus kalau dia dijelaskan pada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban karena masyarakat memilih seorang presiden. Tapi pertanyaannya kan begitu, Mas Kohar. Betul bahwa seorang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan sebetulnya kan untuk mengecek dan menyeimbangkan kekuasaan presiden, rakyat diwakili wakilnya di DPR. Tapi kalau faktanya adalah bahwa di DPR ini presiden punya pengaruh yang relatif dominan. Dan semuanya sama-sama seia sekata melakukan sesuatu, dan soal menteri yang adalah hak istimewa presiden kemudian tidak bisa diapa-apakan oleh DPR, tapi DPR bisa memberikan pengaruh, lalu rakyat memintakan dalam tanda petik pertanggungjawaban seorang presiden atas pilihannya untuk memilih, mengganti, atau mengeluarkan menteri dari kabinet, itu dengan mekanisme apa? Nah begini, pernah
pada kabinet sebelumnya, pada pemerintahan era Jokowi yang sebelumnya, ada tekanan bertubi-tubi. Jokowi JK ya? Nah, Jokowi JK. Agar mereshuffle waktu itu Menteri BUMN. Ibu Rini Sumarno. Yeah, yeah. Tetapi sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi bergeming, tidak melakukan reshuffle itu. Karena itulah hakikatnya hak prerogatif. Presiden Jokowi melihat belum ada urgensi, tidak ada urgensi. Satu, kedua, tidak ada rapor yang mengharuskan bagi dia untuk mereshuffle Ibu Rini Sumarno. Maka dalam konteks itulah apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi, rekam jejaknya sudah terlihat bahwa selama ini reshuffle yang dilakukan adalah reshuffle pada posisi yang memang betul-betul tepat. Berdasarkan kinerja ya? Berbasiskan kinerja. Kita nanti lanjutkan lagi diskusinya Mas Kohar, tapi sementara ini kita jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini waktunya kita, Mas Kohar, mendengarkan juga suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, negara kita itu adalah negara hukum ya. Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian presiden dalam rangka mengangkat pembantu dan memperhatikan pembantunya, itu diberikan hak konstitusi, memberikan hak prerogatif yang sangat mulia ya. Sehingga hak prerogatif ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tetapi presiden itu menggunakan hak prerogatif itu harus dipertanggungjawabkan ke publik, ke masyarakat yang memilihnya. Biasanya yang selama ini sejarah membuktikan mengangkat dan memberhentikan itu dalam rangka memperbaiki kinerja performa daripada kabinet supaya bisa melayani publik dengan baik. Nah sekarang saya melihat di beberapa minggu terakhir ini ada orang-orang yang kebetulan berada di samping-samping Pak Presiden itu lebay ya. Misalnya Pak Saiful Hidayat itu dalam kapasitas apa? Kalau dia sebagai anggota DPR, dia mengontrol kinerja menteri, bukan menyangkut mengangkat dan memberhentikan menteri. Kemudian Saudara Ngabalin itu membantu KSP, bukan untuk bicara hak prerogatif. Termasuk Saudara Ruhut Sitompul yang meminta harus mundur menteri dari Nasdem. Itu gimana? Mereka itu punya jasa apa untuk Pak Jokowi? Jadi perbaiki sifatnya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo, Pak Kohar, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda Pak. Saya singkat 3 hal ya. Pertama, reshuffle itu memang hak merdeka, hak mutlak, hak prerogatif presiden.
Jadi presiden punya hak yang merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Terserah Pak Jokowi, suka atau tidak suka, mau meresapel atau tidak, terserah Pak Jokowi. Pertama. Yang kedua, saya sangat menyayangkan pernyataan Pak Jarod. Sekarang kalau walaupun Nasdem lebih awal selangkah lebih maju mencalonkan Pak Anies jadi calon presiden, terus dikait-kaitkan nggak masuk akal. Sepanjang menteri itu kinerjanya bagus, ya urusan Pak Jokowi mau diberhentikan mau diganti, orang lain nggak boleh. Ini kan sama saja secara tidak langsung ngisi-isi Pak Jokowi, dikti lah setengahnya tuh ngompor-ngompori. Saya sangat sayangkan pernyataan-pernyataan yang seperti Pak Jarod. Yang terakhir, ya pokoknya kinerja menteri jangan dikait-kaitkan dengan pencalonan presiden selama masa kabinetnya belum rampung, belum selesai dan membantu presiden dengan baik, lanjut saja. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, saya lihat sekarang perpolitikan Indonesia sudah sangat lucu ya. Ya itu kan kok orang lain pula yang ikut campur tangan untuk masalah reshuffle menteri. Yang menentukan menteri itu kan presiden. Tidak perlu pihak-pihak lain. Apalagi yang lucunya lagi dari partai politik lain pula mau suruh presiden untuk mereshuffle menterinya partai politik yang lain. Itu kan sudah sangat-sangat tidak etis dan sangat tidak baik dengan perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang. Ya, kita lihat ini sudah terjadi apa yang namanya kegaduhan. Kalau ada kegaduhan itu sangat tidak baik untuk perekonomian Indonesia. Kita tahu Jokowi sekarang lagi desak-desak bagaimana membangun dan menterinya juga bekerja. Tetapi ada oknum-oknum, ya saya katakan ini oknum-oknum ini. Kenapa mau mendesak presiden untuk mereshuffle menteri? Dan menteri ini menteri yang tertentu, yang mana gara-gara ya seperti apa yang dikatakan Pak Sukarwan, gara-gara partai politik ini sudah mencalonkan presiden, sehingga mereka itu ya kenapa nggak senang? Ini kan negara demokrasi, orang ya nggak perlulah. Jadi mari kita jaga ya kondisi sekarang ini, ekonomi lagi susah, rakyat banyak yang di bawah ini sudah berteriak, semua barang-barang sudah naik. Rakyat sudah susah karena apa, uang yang dia terima itu nggak sesuai dengan perbelanjaannya. Ya kita tahu dolar Amerika terhadap Indonesia sudah begitu tinggi. Marilah kita jaga keharmonisan semua pihak. Bagaimana supaya negara ini bisa lepas dari keadaan krisis global ini. Itu aja lah harapan kami sebagai rakyat kecil. Jangan buat kegaduhan. Terima kasih. Jangan buat kegaduhan. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik 3 menelepon pemirsa kita, Mas Kohar. Yang tadi saya garis bawahi dari Pak Tasrik ya, bahwa memang reshuffle itu memang harus untuk memperbaiki kinerja kabinet, bukan yang lain-lain. Tapi apakah memang bisa begitu, Mas Kohar? Mestinya bisa. Kenapa? Karena kan sistem kita ini sistem pemerintahan presidensial. Artinya presiden itu punya wewenang untuk melakukan berbagai langkah-langkah sepanjang dia tidak bertentangan dengan konstitusi. Sepanjang langkah-langkah itu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, maka itu malah akan lebih bagus. Berbagai macam terobosan. Nah, konteks penggantian perombakan apapun namanya itu kabinet, itu basisnya mestinya ya performa. Ketika tidak perform, maka dia diganti. Dan siapa yang mengetahui itu dia perform atau tidak perform? Tentu saja ya presiden yang punya target-target tertentu. Karena menteri pembantu presiden. Menteri pembantu presiden, bukan orang lain, bukan di luar sana, bukan partai politik yang ada di luar itu, bukan pihak-pihak yang kemudian terus-menerus mendesak dengan alasan yang ya dicari-cari. Ya karena alasannya bukan konteksnya bukan performa,
tetapi lebih kepada alasan politik. Nah, tadi para penelpon kan mengingatkan kita tentang situasi ekonomi. Ya, kita tahu sendiri bahwa inflasi sekarang ya di luar target kan, 5,51% 2022. Banyak yang memberikan warning bahwa inflasi ini bisa menjadi pintu masuk bagi resesi berikutnya. Nah, ini yang mestinya dikhawatirkan. Saya lalu kemudian teringat pada apa yang pernah disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Karno, tentang konsep gotong royong. Ketika menjelaskan Pancasila, lalu kemudian memberikan highlight, memberikan garis tegas tentang prinsip dari Republik ini, prinsip dari Pancasila ini adalah gotong royong. Spirit gotong royong itu apa? Kata Bung Karno, pembanting tulangan bersama. Membanting tulang bersama. Membanting tulang bersama-sama, keringat satu untuk bersemua. Jadi satu untuk semua, siapapun untuk semua. Jadi tidak boleh atas dasar suka, tidak suka, atas dasar lawan politik, kamu saya anggap musuh politik, maka kamu tidak berhak untuk berkontribusi. Bukan seperti itu gotong royong. Gotong royong itu dia punya prinsip yang berbeda, dia berada di seberang sana, tetapi demi untuk kemajuan bangsa, demi untuk perbaikan bangsa, bahkan demi untuk menyelamatkan bangsa, maka wajib orang untuk diikut sertakan dalam prinsip gotong royong. Jadi bukan malah terus-menerus istilahnya digergaji, lalu kemudian ditendangi atau dikilik-kilik untuk menendang pihak-pihak lain atau kelompok lain, ya hanya gara-gara misalnya berseberangan pilihan, berseberangan tentang konsep bagaimana kita menata demokrasi ke depan. Nah, hal-hal semacam ini menunjukkan kalau sampai ini dipraktekkan dan dituruti permintaan-permintaan seperti itu, berarti demokrasi kita memang belum bergerak pada demokrasi yang benar, belum berada pada prinsip demokrasi yang beradab. Kita masih menjalankan demokrasi hanya berdasarkan ornamen saja. Ornamennya saja demokrasi, tapi substansinya kita belum siap untuk berdemokrasi. Kalau masalahnya begini misalnya ya Mas Kohar, ini kan berandai-andai ya. Bahwa ada memang menteri yang merupakan representasi dari kekuatan politik, tapi memang kinerjanya buruk. Dan itu diakui, diamini oleh semua pihak. Maka presiden harusnya mengganti menteri ini karena alasan politis atau alasan kinerjanya. Kan nanti orang misalnya mengatakan, oh ketika diganti karena kinerjanya buruk nih, oh ini gara-gara presiden tidak suka nih dengan kekuatan politik yang diwakilinya. Kan bisa jadi seperti itu. Bagaimana Mas Kohar? Jadi kita juga tidak naif bahwa real politik itu terjadi. Kekuatan politik itu ada. Mendepak seseorang tanpa persetujuan partai politik yang notabene adalah mendukung, itu juga bisa berakibat fatal, bumerang bagi untuk presidennya. Nah, karena itu, tapi masih banyak cara. Beri keleluasaan presiden. Presiden sudah punya cara untuk katakanlah misalnya mengganti menteri A yang merupakan representasi dari politik X gitu. Maka ketika mengganti A, dia diganti A diganti dengan B, maka B ini juga representasi dari partai politik X. Maka itu tetap akan menjamin keseimbangan. Tetapi tentunya dipilihkan yang memang secara kinerja lebih baik begitu ya. Kita ini kan punya mekanisme musyawarah namanya. Presiden bisa berdialog dengan partai-partai politik. Sering kok Pak Jokowi makan siang sarapan bareng dengan pimpinan-pimpinan parpol. Dengan ini dengan cara seperti itu, dan itu akan membuat kabinet juga solid. Kalau hal-hal seperti itu dipraktekkan, maka akan indah pada akhirnya gitu loh. Tetapi demokrasi tetap berkembang, jalan, perbedaan pendapat diakui, tetapi pemerintah solid. Pekerjaan tuntas, Indonesia bisa maju, rakyat adil, rakyat mendapatkan kesejahteraan. Gitu loh. Jadi hal-hal semacam ini adalah praktik-praktik demokrasi yang harus mulai dijalankan. Praktek-praktek yang dewasa, praktek yang lebih beradab, mendudukkan segala sesuatu sesuai dengan konstitusi, dengan aturan, dengan undang-undang, itu adalah tanda bahwa negara itu sebetulnya sudah matang. Kalau yang kita bicarakan, kita sampaikan
dan pemirsa juga sampaikan tadi, Mas Kohar, itu ternyata tidak dipenuhi ya. Maksudnya kenyataannya nanti kita melihat sesuatu yang memang sudah sering disebut-sebut orang, bahwa pergantian itu karena lebih alasan politis ketimbang kinerja dari pembantunya. Kalau itu terjadi, maka apa artinya bagi bangsa ini? Ya, kita akan menghadapi situasi yang dari waktu ke waktu selalu seperti itu. Jadi ketika orang berbeda pandangan, maka dia dianggap musuh, dan karena itu tidak akan pernah mendapatkan tempat. Kemenangan diartikan the winner takes all, mengambil semuanya. Padahal bukan seperti itu kan. Konsep tadi yang saya katakan, founding fathers kita tidak pernah mengatakan itu. Kita konsepnya adalah gotong royong. Kita konsepnya adalah musyawarah. Indonesia ini dibangun atas berbagai macam kekuatan. Ada kekuatan kebangsaan, ada kekuatan Islamis, ada kekuatan sosialis, ada kekuatan-kekuatan lain yang mereka semua ini berkontribusi secara sah terhadap berdirinya republik ini. Nah, dalam konteks itu, maka ya wajar kalau mereka mendapatkan tempat. Mereka tidak dipinggirkan. Sebab kalau mereka dipinggirkan, merasa diperlakukan tidak adil, maka akan muncul benih-benih kekerasan, benih-benih radikal. Sikap-sikap radikal itu kan karena muncul juga karena yang di pinggir itu terus-menerus justru ditendang semakin ke pinggir, bukan ditarik ke tengah, begitu loh. Nah, padahal kan kerja-kerja yang harus dilakukan itu bagaimana kita menarik yang terlalu ke kanan itu kita tarik menuju ke tengah, terlalu ke kiri juga kita tarik menuju ke tengah. Mematikan atau menghilangkan, meminimalkan pemikiran bahwa kalau saya menang maka kamu harus musnah. Kan pikiran winner takes all kan begitu. Itu caranya bagaimana, Mas Kohar? Karena jujur saja saya masih melihat bahwa pikiran seperti itu masih cukup kuat ada di khususnya jajaran elit politik di tanah air ini. Ya, pendidikan politik harus terus-menerus dilakukan. Elit politik harus mulai memberikan contoh, teladan, bahwa apapun yang terjadi di republik ini, kita jangan mengembangkan alasan berdasarkan like and dislike. Jangan meminggirkan orang yang hanya karena dia berbeda, kemudian kita pinggirkan dan semakin ke pinggir, maka akan menjadi bumerang kita. Tidak akan pernah selesai kita kalau terus-menerus seperti itu. Kita akan menyukai pembelahan. Kita harus jeda lagi, Mas Kohar, dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau kita memuliakan, menghormati hak istimewa Presiden, maka yang kita boleh sampaikan sebagai rakyat yang memberikan mandat kepada Presiden untuk memimpin bangsa ini, terkait dengan menteri ini apa? Ya, paling tidak gini loh, dudukkan persoalan pada proporsinya yang betul-betul. Katakanlah misalnya kalau memang mau mencopot menteri, maka teropong dulu, lihat dulu basisnya kinerja. Satu. Kedua, secara etis, kalau misalnya perilaku menteri itu, misalnya dia lebih banyak melakukan pencitraan karena dia pengen maju di 2024 misalnya, maka itu bisa saja dievaluasi. Karena boleh jadi fokus dia nanti akan menuju 2024. Pekerjaannya boleh jadi semua pekerjaan dialihkan menuju ke sana. Fokusnya berbeda. Bisa jadi dipakai juga begitu? Betul, bisa jadi dia dipakai untuk menjadi kendaraan. Nah, ada potensi seperti itu. Logis. Nah, itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang boleh jadi diberikan pada masyarakat bahwa ini untuk memberikan kesempatan biar dia fokus untuk mengejar elektoral misalnya di 2024. Silakan dia diberikan kesempatan untuk mengejar elektoral itu dengan cara dibebas tugaskan dari menteri misalnya. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi itu sekali lagi kembali kepada presiden. Jangan presiden didesak-desak, jangan presiden terus-menerus di setiap hari dicokoki, itu reshuffle. Menteri-menteri yang karena berbeda pilihan, katakanlah seperti itu. Nah,
berbeda pilihan dengan presiden, sudah reshuffle saja. Berbeda pilihan bukan berbeda kebijakan. Menteri menjalankan kebijakan presiden. Betul. Pada hakikatnya ketika seseorang sudah dipilih menjadi menteri, maka dia ya sebetulnya dia lepas baju partainya, dia mengikuti apa yang ditargetkan oleh presiden. Nah, dia akan menjalankan apa yang menjadi visi dan misi presiden. Untuk orang-orang yang masih terus-terusan semangat untuk merecoki presiden terkait dengan reshuffle, apa yang kita bisa sampaikan, Mas Bro? Belajar lagi. Belajarlah tentang tata negara, belajarlah tentang demokrasi, belajarlah tentang bagaimana manajemen pemerintahan, administrasi pemerintahan. Karena jangan-jangan belum tuntas belajarnya, saya khawatirnya seperti itu. Atau jangan-jangan tidak paham apa itu hak prerogatif presiden. Atau jangan-jangan memang tidak menghormati presiden. Boleh jadi, karena memang ada ambisi-ambisi tertentu. Nah itu yang tidak tahu, tapi sebaiknya beginilah. Kita dalam situasi yang mengejar atau bertahan dari situasi resesi di 2023, resesi global yang kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, pada titik itu yang lebih dibutuhkan adalah soliditas. Yang paling penting nomor satu adalah menyelamatkan rakyat, menyelamatkan publik, menyelamatkan masyarakat. PHK sudah mulai banyak terjadi di mana-mana. Itu yang harus menjadi konsentrasi ketimbang mencari musuh. Ketimbang katakanlah menendang-nendang orang atau menyuruh-nyuruh presiden untuk menendang-nendang orang. Kita harapkan itu benar-benar bisa diperhatikan, khususnya untuk yang semangat sekali ya untuk mendorong-dorong perubahan di dalam kabinet. Kita harapkan bangsa kita bisa selamat. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, berbicara tentang kinerja menteri, tentu presiden yang paling paham dan bisa menilai benarkah menteri itu menjalankan visi dan misinya. Kalaupun memang ada yang perlu dicopot, mereka adalah para menteri yang terus digadang-gadang akan maju di pemilihan presiden 2024. Pasalnya mereka kerap memanfaatkan jabatan untuk melakukan kampanye, bersolek melakukan pencitraan untuk mengerek elektabilitas. Kita harapkan bahwa hak prerogatif presiden ini dipakai dengan mulia juga. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.